Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan dan pemrograman web yang telah diberikan oleh Bapak dosen, di mana kami diberikan tugas untuk menjelaskan 3 pemrograman. Nah, yang pertama di sini saya ada bahasa pemrograman C++. Pada pengertian C++, yaitu singkatan dari Cascading Style Sheets. Ini merupakan bahasa pengkodean yang memberikan tampilan dan tata letak pada situs web. Nah, fungsi CSS juga dapat menentukan font, menentukan warna, dan menerapkan warna ke latar belakang, serta memperindah tampilan web. Keuntungan juga menggunakan CSS mudah dipelajari dan dipahami, tetapi juga mampu memberikan kontrol yang kuat atas penyajian dokumen HTML. Nah, apa saja sih fungsi, kemampuan, keuntungan yang dapat dari CSS? Nah, CSS dapat menghemat waktu, membuat halaman lebih cepat, perawatan mudah, gaya unggul ke HTML, kompatibilitas terhadap beberapa perangkat, dan mempunyai standar web global. Untuk pengertian masing-masing kalian bisa baca pada makalah saya. Untuk mengetahui cara kerja CSS, nah kalian bisa memahami cara kerja CSS. Terlebih dahulu kalian harus memahami tentang penggunaan HTML modern. Nah, untuk poin-poinnya kalian bisa pahami pada makalah yang telah saya buat. Di sini sudah ada beberapa penjelasan tentang CSS. Selanjutnya ada cara pengaplikasian CSS. Nah, ada 4 cara untuk menetapkan gaya ke dokumen HTML. Yang pertama itu dapat menerapkan sebaris dengan elemen HTML, embedded dokumen HTML, file external sheet style, dan default browser. Kalian juga bisa membaca detailnya pada makalah yang telah saya buat. Untuk bahasa pemrograman yang kedua, di sini ada bahasa pemrograman JavaScript. Apa sih itu JavaScript? Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Fungsi JavaScript juga dapat membuat web menjadi dinamis dan interaktif. Dapat digunakan untuk proses logika data. Pada keunggulan JavaScript, sepertinya kamu sudah mengetahui keunggulannya. Yang pertama itu pada general purpose. Yang kedua sangat powerful. Yang keempat, banyak perusahaan yang mengimplementasikan JavaScript, dan banyak juga dukungan-dukungan komunitas lain. Untuk tools yang dipakai untuk belajar JavaScript itu ada web browser dan text editor serta Node.js. Contoh ngodingnya kalian bisa lihat pada makalah yang telah saya buat seperti ini ya. Nah, yang ketiga di sini ada bahasa pemrograman Python. Nah, pengertian Python adalah bahasa pemrograman yang tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi, dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python diketik secara dinamis dan mengumpulkan sampah ini mendukung beberapa paradigma. Untuk penulisannya dia sintaks dan sistematik. Python dimasukkan sebagai bahasa yang mudah dibaca. Selanjutnya indentasi. Python menggunakan indentasi spasi. Seperti pernyataan-pernyataannya telah saya tampilkan pada makalah saya. Kalian bisa baca detailnya ya. Selanjutnya di sini ada metode. Nah, untuk pada metode objek adalah fungsi yang dilampirkan ke kelas objek sintaks, dan contoh pemrograman Python-nya kalian bisa lihat pada makalah yang telah saya buat.